istilah wong Jawa niku wis derajate wong tuwa ana nang anak. Gitu kan. Kalau anak kita mulia, anak kita baik di depan orang, toh yang akan dicari sapa wong tuweke. Siapa orang tuanya? Yang pertama bukan nyun sewu ya. Sapa bapake kan bukan gitu. Siapa ibunya? Subhanallah. Kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita akan melanjutkan salah satu, yaitu di hari masih bulan Desember, yaitu Hari Ibu. Kali ini kita tentu dengan orang yang spesial dan berbeda. Beliau adalah salah satu menantu dari guru kita semua, Ki Haji Ahmad Mirza Kisah. Tentu panjenengan yang alumni semua tahu, terutama yang di bawah tahun 2010. Beliau adalah ya termasuk bibi saya juga, Nyai Hajah Aisyah Rosidah, dan beliau ini salah satu bagi Anda semua tentunya paham, beliau adalah salah satu istrinya Gus Haji Helmi MH, mempunyai 4 putra putri. Dan kali ini kita akan bertanya-tanya terkait yaitu masalah ibu, tentunya dengan orang-orang yang berbeda-beda pendapat beliau dan penekanan terhadap pendidikannya, caranya yaitu bagaimana. Langsung saja kita akan menyapa-nyapa beliau. Assalamualaikum Bibi Indah, Nyai Hajah Aisyah, sehat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak nervous ya Gus ya sedikit. Betul apa-apa. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Jenengan bagaimana? Alhamdulillah sehat. Begini, Le, kalau saya manggilnya Le sering, yaitu suka bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Tentu kan kaum milenial Mahmud ini, terutama yang alumni seluruh Indonesia zaman Manaqib, ingin mengetahui seluk-beluknya dari pendapat yaitu Bibinda Nyai Hajah Aisyah terkait bagaimana rasanya sih menjadi seorang ibu itu. Kalau menurut saya, karena pendapat orang beda-beda nggak Gus. Jadi kalau menurut saya pribadi, menjadi seorang ibu itu adalah hal yang paling istimewa. Apalagi seorang ibu dengan bisa hamil, melahirkan anaknya normal ataupun sesar, itu karunia yang sangat luar biasa. Dan ya juga kadang sebagai ibu, kadang saya ruwet gitu loh ruwet jadi ibu tuh rempong bahasa. Ruwet, repot, rempong. Bahasa ibu-ibu muda sekarang tuh rempong gitu. Tapi alhamdulillah semenjak saya jadi istri Gus Helmi, beliau ngajari mboten ngalem. Jadi mboten ngalem. Jadi saya di sini nggak punya istilahnya baby sister. Terus hadam yang ngurus anak saya gitu. Jadi emang disuruh sendiri. Ibaratnya mendidik sendirilah ibaratnya. Sendiri, jadi kerasa banget jadi ibu gitu. Jadi payahnya ibu, senangnya, bahagianya itu kerasa gitu. Jadi dulu sih awalnya sempat hampir ya ibaratnya sempat agak depresi lah ya. Awal gitu Gus, kok gini ya, capek gitu Gus. Tapi saya tuh terinspirasi pertama itu dari istrinya Lora Fadil. Dari Neng Mina, Neng Yeni awal dulu. Jadi melihat beliau ngeramut anaknya sendiri, jadi hati saya, ini beliau loh sudah sepuh, lebih sepuh dari saya, beliau bisa. Kenapa saya enggak membesarkan putra-putranya tanpa ibaratnya ada baby sister lah kalau sekarang bahasanya. Itu. Juga saya terus lambat laun saya pikir lagi, ternyata enak gitu. Enak dalam arti anak sakit kita tuh tahu kenapa ya ini kok sakit. Oh ternyata kemarin makan ini. Jadi cepet punya solusinya gitu. Bisa tahu kondisinya langsung lah ibaratnya. Terus kemudian salah satunya diantaranya yang diterapkan Bibinda sendiri, Bibinda Aisyah kepada anak, diantaranya salah satunya yaitu apa? Sholatu ala waktiha. Selain itu lagi? Hormati orang tuamu, hormati yang lebih sepuh dari kamu.
Terus niki lagi, suka dukanya menjadi seorang ibu itu bagaimana? Suka dukanya gitu. Nggih. Tentu kan kami semua ini, apalagi yang bapak-bapak ya, terutama kan banyak yang nggak tahu lah, ibaratnya banyak yang menyalahkan perempuan, gini lah itu. Menurut Bibinda sendiri bagaimana? Kalau menurut saya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kalau sukanya senangnya apa? Senangnya makan bareng sama anak-anak, masakin anak-anak, nyiapin baju anak-anak, itu senang gue setiap hari. Karena saya kebetulan kegiatan saya ibu rumah tangga, jadi nggak ada kegiatan saya di luar rumah, itu nggak ada. Jadi saya emang fokus di dalam rumah saja. Jadi bangun tidur, nyiapin anak makan, suami dahar, terus mandiin si bayi, mandiin si kakaknya. Tentu rempong ya Gus ya, ruwet lah. Pengen kapan me time? Ibarat me time dengan suami lah ibaratnya. Ya. Terus me time saya pengen ya, kalau perempuan gitu ya, shopping, pengen jalan-jalan, pengen ke pantai, pengen kesini dengan suami kapan gitu. Tapi dipikir lagi, oh iya ya, soalnya dari anak bayi merangkak sampai dia berjalan, step by step fase itu, kalau kita nggak banyak keluhnya itu, kita menikmati itu. Hal ruwet yang menurut sekarang ibu-ibu sekarang itu kadang yang diinginkan wanita lain luar di sana. Anu lah ibaratnya wanita idaman lain lah. Iya, dalam arti kan ada di luar ibu yang nggak bisa hamil seperti itu. Mereka tuh mengharapkan seperti itu. Kalau kita mau melihat ke sana, itu adalah apa ya, rasa syukur kita yang sangat besar sekali. Terus lagi niku nggih, apa ibaratnya menjadi seorang ibu ini kan nggak ada, ibaratnya nggak ada sekolahnya ya, ibaratnya 24 jam gitulah. Terus menurut Bibinda sendiri, momen-momen yang sangat berkesan, kejadian yang sangat berkesan diantaranya salah satunya ketika menjadi seorang ibu itu ketika bagaimana dan apa? Momen yang sangat berkesan. Sangat terkesan sampai sekarang. Nggak bisa dilupakan lah sama dilupakan ya. Bisa. Ketika saya melahirkan anak saya. Yang 1, 2, 3, 4. Jadi itu momen yang Allah berikan, di mana suami saya mendampingi saya, di mana Bunda Dao, Yelmi Mufidah, orang melahirkan itu waktu yang sakral. Ya. Itu suami takbir, itu adalah momen yang menurut saya nggak bisa terlupakan. Berarti menurut itu saya. Terus ibaratnya momen ketika yang nggak bisa dilupakan, salah satunya diantara melahirkan, yaitu ada tidak perasaan ketika menjadi seorang ibu dari Bibinda sendiri, yaitu selain mendidik anak, yaitu yang sangat ditekankan lagi, pesan-pesan yang selalu diuraikan kepada anak-anak itu apa? Kepada anak-anak saya, saya setiap hari kepada anak saya, yang pertama ingat sholatnya, yang nomor 2 lihat Mbak Kiki sama Mbak Putri, beliau sukses dari mana, itu saya ajarkan pada anak saya. Juga Lehelmi sering ngasih jangan kepada anak saya, motivasi lah ya. Nah, as-sarafu la bin nasab walakin bita'ab. Jadi ya itu. Jadi kalau kamu mau payah, mau mulia, ya harus payah ibadah itu. Jadi walaupun anak saya masih kecil, karena anak-anak saya belum ada yang mondok ya Gus. Jadi melihat anak saya yang pertama, bukan didikan saya, bukan didikan abahnya, karena doa dari gurunya, dari abah, abuya, Kiai Haji Ahmad Mirza Kisah, dari doa umi juga. Jadi istilahnya bisa menjaga sholatnya di umur yang dini. Ya, saya sering melihat kadang itu adzan sendiri, ngaji sendiri, itu mungkin tergerak dari panggilan hati lah ya ibaratnya ya, tanpa ada paksaan lah ya. Jadi nggak bisa anak zaman sekarang, apalagi zaman HP ya guys ya, zaman HP seperti ini kita menekan anak kamu harus gini nggak bisa. Jadi mereka akan bengkok sendiri. Jadi ya kita harus memberikan contoh. Yang pertama pada diri kita dulu, saya dulu. Jadi misalnya nak, kalau ngomong sama orang tua harus sopan, saya harus sopan dulu.
Iya, kepada iya. suami saya. Iya, iya. Dan, Saya harus sopan dulu kepada anak saya. Juga akhir-akhir ini ya Gus ya, saya lihat, saya sering baca buku juga. Kita seorang ibu tuh banyak tidak bisa membaca psikis anak. Dalam arti anak disuruh minta maaf jika dia salah perbuatan kepada orang tua, tapi orang tua nggak mau minta maaf. Dalam arti bukan, walaupun nggak salah, orang tua nggak salah, tapi paling nggak, maaf ya nak, Umi tadi salah. Maaf ya nak, tadi Abah itu salah. Gini loh. Nah itu yang jarang sekarang seperti itu. Dan saya pun kemarin baru ditegur oleh Dokter Ayu, spesialis anak Jember, waktu anak saya imunisasi. Saya bilang, diem jangan takut, cuma disuntik aja kok takut. Saya bilang gitu. Ternyata saya ditegur sama dokter, jangan bilang gitu. Disuntik itu di mindsetnya anak itu sakit loh. Jadi jangan gitu. Harus gimana? Diem ya biar sehat. Itu yang betul, maaf. Jadi habis itu saya kan istilahnya rodok marah ya Gus sama anak saya. Diem cuma gitu aja. Akhirnya dokter Ayu bilang, ibu minta maaf dong sama anaknya, kasihan loh. Gitu, biar anaknya nggak down. Oke. Jadi jenengan yang ibaratnya disuruh minta maaf sama dokternya begitu. Nggih. Iya ya aku salah. Maaf ya salah. Akhirnya Hamid tuh nangis. Sakit gitu di imunisasi. Terus saya mikir lagi pulang dari klinik. Oh iya ya, kenapa anak yang selalu minta maaf kepada orang tua, sedangkan orang tua salah kadang jarang meminta maaf kepada anak-anak. Terus minta kata tolong juga. Tolong ambilkan ini. Jadi dari diri kita dulu lah. Terus ini lagi sosok yang sangat menginspirasi panjenengan menjadi seorang ibu, di antaranya siapa? Umi. Ada pesan dari beliau mungkin yang sampai sekarang diingat-ingat sama panjenengan, sampai jenengan ini berputra 4 ini. Begini. Saldo 4 lah ibaratnya. Bangepat ya. Umi saya banyak Gus. Di antaranya salah satunya. Bukan maksudnya umi saya banyak, umi mertua, umi kandung. Dari dua-duanya mungkin yang sangat ingat apa? Saya ingat tuh gini. Jadi ibu itu harus bisa apapun. Kok bisa? Saya tanya sama umi saya. Iya harus bisa apapun. Terus umi jenengan juga pernah tahu sama saya. Waktu saya masih tunangan sama Selmi, kamu kalau nikah harus bisa apa aja, jangan tergantung dengan suami. Bunda dulu bilang, Bunda Elmi bilang, saya bisa nyopir loh, nyopir mobil bisa, jadi nggak boleh dikit-dikit sama suami. Bukan itu yang romantis, bukan itu. Kadang keromantisan seseorang tuh beda-beda guys. Auto serba bisa lah jadi cewek itu. Jadi dikala jenengan semerap ya Mbak, jadi saya naik motor, sepeda, sama gonceng anak itu udah biasa. Jadi perempuan itu jangan hanya bisa sumur, dapur, kasur saja. Jadi melebihi daripada itu. Terus niki, Bibinda, yang terakhir pesan-pesan kepada para santri, terutama yang Mahmud ini yang sudah menikah di channel YouTube Ar-Rufa ini official, terutama yang akan disaksikan oleh seluruh Indonesia. Pesan-pesan quote, kata-kata motivasi dari jenengan. Jangan mengeluh, nikmati kehidupan Anda, disyukuri apa yang ada di depan Anda, jangan menolak kanan kiri, apa yang Anda lakukan itu benar, ayo kita lakukan. Juga anak itu sebagai ibaratnya jabatan kita. Dan istilah wong Jawa niku derajate wong tua ana nang anak. Gitu kan? Kalau anak kita mulia, anak kita baik di depan orang, toh yang akan dicari sapa wong tuweke. Siapa orang tuanya? Yang pertama bukan nyosewu ya guys. Siapa bapaknya, kan bukan gitu. Siapa ibunya? Subhanallah. Kan seperti itu kan? Jadi masuk sekali itu kepada para milenial sekarang. Jadi juga saya sekarang emang jauh dari kata sosial media, saya jauh guys. Makanya saya agak nervous ya Gus ya, saya nggak punya sosial media. Sosmed lah, medsos. Nggak punya. Dulu punya Gus, sekarang nggak punya karena pengen fokus sama anak, sama suami. Gitu. Jadi saya ini sangat berterima kasih sekali kepada panjenengan. Wah itu
obrolan kita yang sangat hangat dan ibaratnya santai, banyak ilmu serta motivasi daripada beliau. Ada beberapa poin, kalau kita sebagai orang tua itu salah, kita seharusnya meminta maaf kepada anak. Jangan anak yang dituntut untuk meminta maaf saja kepada orang tua. Itu pelajaran yang pertama. Serta bagi Anda para ibu-ibu muda, selamat Hari Ibu yang selanjutnya. Dan saya berterima kasih kepada Bibinda yang telah hadir di channel ini. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.